Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ila sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki tema 9 subtema 3 pembelajaran 1 anak-anak. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang iklan. Nah, mungkin anak-anak sudah mengenal apa itu iklan atau bahkan mungkin sudah tahu dan sudah sering melihat iklan di media cetak maupun di media elektronik. Nah, mengenai iklan itu sendiri, apakah anak-anak sudah tahu apa pengertian iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, anak-anak, iklan sendiri mempunyai beberapa tujuan. Apakah tujuan dari sebuah iklan? Nah, tujuan dari sebuah iklan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk. Yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Kemudian yang ketiga, menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. Kemudian yang keempat, memberi informasi tentang produk jasa. Dan yang kelima, menarik khalayak ramai. Nah, jadi inti dari sebuah iklan ini adalah menarik konsumen atau calon pembeli agar mereka tertarik dengan barang ataupun jasa yang ditawarkan. Kemudian mereka akan tergerak untuk membeli barang atau jasa tersebut. Nah, iklan yang baik dan benar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, yaitu informatif. Nah, informatif di sini maknanya adalah berisi informasi tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Kemudian, yang kedua adalah komunikatif. Apa itu komunikatif? Nah, komunikatif yaitu menggunakan bahasa yang mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, bahasa yang dipakai dalam iklan ini harus mudah diingat karena sering dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Kemudian yang ketiga ialah bahasanya singkat dan padat. Nah, yang ketiga ini masih berkaitan dengan ciri yang nomor 2 ya anak-anak, yaitu komunikatif. Jadi, agar mudah dipahami, bahasanya harus singkat, padat, dan jelas. Jadi, tidak terlalu panjang. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, yaitu menarik. Menarik di sini bermakna berisi tampilan gambar yang penuh warna agar dapat menarik minat konsumen untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan tersebut. Jadi, agar iklan itu menarik harus berisi gambar-gambar atau tampilan yang penuh warna dan menarik untuk dilihat. Seperti itu ya. Kemudian, berdasarkan macam-macam bentuknya, iklan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah iklan baris. Nah, iklan baris yaitu iklan kecil atau singkat berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang dibuat secara singkat dan hanya terdiri dari beberapa baris saja. Nah, iklan baris umumnya ditemukan pada koran atau surat kabar. Kemudian, iklan baris mempunyai beberapa ciri-ciri anak-anak.
Nah, ciri-ciri dari iklan baris adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 2 atau 3 baris. Informasi yang terkandung di dalamnya hanya informasi penting saja dan ditulis secara singkat, padat, namun jelas. Kemudian yang kedua, dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi misalnya ada iklan motor dijual. Nah, nanti di situ di baris tersebut isinya adalah iklan motor yang dijual atau misalnya rumah yang dijual. Jadi dikelompokkan sesuai dengan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga berupa kalimat-kalimat pendek dan biasanya menggunakan singkatan-singkatan untuk menghemat tempat. Nah, kenapa harus menghemat tempat anak-anak? Jadi biasanya iklan baris ini meskipun tergolong hemat atau murah, nah itu tergantung pada banyak barisnya. Jadi murah atau mahalnya harga iklan baris itu tergantung pada barisnya. Baris yang digunakan untuk menuliskan kata-kata iklan yang ditawarkan oleh produsen atau si penjual tadi. Seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri iklan baris selanjutnya, sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran kecil dan tidak berwarna. Kemudian dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi si pembeli. Kemudian tidak menggunakan ilustrasi grafis. Ilustrasi grafis ini maksudnya adalah tulisan-tulisan yang menarik atau mungkin fontnya dibuat yang menarik, berwarna dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, biasanya pemasangan iklan baris tergolong murah. Seperti tadi ya yang sudah Bu Guru sampaikan, biasanya tergantung pada baris yang digunakan untuk si pengiklan tadi mengiklankan barang atau jasa yang mereka tawarkan. Nah, di sini ada contoh iklan baris. Seperti tadi ya anak-anak, digolongkan berdasarkan barang atau jasa yang ditawarkan. Di sini ada rumah dijual. Ya, seperti ini ya. Kemudian ada motor dijual. Ada motor Honda, Kawasaki, nah lain-lain ini digolongkan atau dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah iklan kolom. Nah, iklan kolom adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Nah, baik iklan kolom maupun iklan baris, biasanya kedua iklan ini ada di surat kabar. Nah, ciri-ciri iklan kolom adalah sebagai berikut anak-anak. Yang pertama, terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bisa juga bagan dan kata-kata. Nah, jadi dalam iklan kolom ini tidak hanya memuat kata-kata anak-anak, tapi juga disertai dengan ilustrasi ataupun gambar. Kemudian, yang kedua, ukuran lebih besar daripada iklan baris. Bahkan ada yang penuh atau satu halaman koran. Kemudian yang ketiga, berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisikan berita pernikahan, berita duka, atau ucapan terima kasih. Nah, jadi isinya beragam ya, tidak hanya menawarkan produk atau barang atau bahkan jasa saja, tapi bisa berupa pemberitahuan. Ya, seperti yang sering kita temui ini, pemberitahuan berita duka. Nah, kita lihat contohnya ini anak-anak. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh iklan kolom berupa pemberitahuan berita duka. Seperti itu ya anak-anak.
Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, ini yang sering anak-anak temukan ya biasanya. Iklan niaga adalah iklan yang bertujuan menawarkan suatu barang atau jasa kepada pembaca. Nah, contoh iklan niaga yang pertama adalah penawaran barang atau produk. Nah, yang kedua adalah penawaran jasa. Nah, coba anak-anak cermati gambar di samping. Ini adalah contoh iklan penawaran jasa laundry. Nah, silakan anak-anak cermati gambarnya seperti ini ya. Kemudian selanjutnya, ini adalah iklan penawaran produk. Ya, ini produknya bernama Fresh Time. Fresh Time ini adalah susu sterilisasi ya, silakan diperhatikan. Kemudian selanjutnya, ini juga masih sama, iklan penawaran jasa laundry juga. Nah, ini versi yang lebih besar ya, bisa anak-anak cermati. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah iklan pengumuman atau pemberitahuan. Nah, ini pengertiannya adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian khalayak umum tentang suatu hal. Contohnya adalah iklan reuni alumni sekolah dan iklan duka cita. Ya, ini jadi bisa anak-anak simpulkan ya, berarti iklan ini masuk ke dalam iklan kolom ya. Ini contohnya iklan reuni ya, bisa anak-anak perhatikan. Seperti ini iklannya. Ya, berbeda dengan iklan baris tadi ya anak-anak, di sini ada ilustrasinya. Jadi ketika anak-anak perhatikan, terlihat menarik karena berwarna-warni dan tentu saja ada gambar-gambarnya. Nah, ini contoh untuk iklan duka cita ya, pemberitahuan. Berupa pemberitahuan duka cita seperti itu, bisa anak-anak perhatikan. Oke, kalau sudah, ini adalah sama ya seperti tadi, iklan reuni, pemberitahuan reuni ya. Ini gambarnya mohon maaf agak blur, tapi intinya sama seperti tadi yang di slide sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Nah, ini contohnya ya anak-anak, contoh iklan layanan masyarakat. Kemudian pengertian dari iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Biasanya iklan ini diterbitkan oleh suatu instansi atau lembaga pemerintah dan organisasi non-profit seperti lembaga swadaya masyarakat. Nah, ini sudah dijelaskan ya anak-anak. Biasanya diterbitkan oleh organisasi non-profit. Non-profit itu artinya tidak mengambil keuntungan, jadi untuk kebaikan bersama. Biasanya itu himbauan-himbauan untuk sesuatu yang baik atau untuk menghindari sesuatu hal yang kurang baik. Nah, contohnya adalah iklan larangan membuang sampah sembarangan, iklan agar kita menghemat air atau menghemat listrik dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oh iya, satu lagi anak-anak yang sekarang banyak kita temui untuk menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Seperti itu ya. Nah, ini dia contohnya. Ya, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona COVID-19. Gunakan masker bila batuk
atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Nah, ini dulu ya waktu masih awal-awal. Kalau sekarang anak-anak wajib memakai masker. Kemudian contoh berikutnya ini, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita ya. Ini himbauan untuk reboisasi atau penanaman kembali ya, seperti itu bisa dicermati. Nah, demikianlah materi pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Nanti tugasnya akan menyusul ya. Demikian pembelajaran tematik dari Bu Ila pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.